Menjawab tuduhan seputar pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Zainab radhiyallahu anha. Kafir Kristen pemuja Yesus mengutip terjemahan ayat Al-Quran, yang kemudian mereka jadikan bahan tuduhan bahwa Rasulullah SAW mengambil istri anak angkatnya, Zainab radhiyallahu anha. Mereka juga membandingkannya dengan Daud yang pernah berbuat dosa. Kata mereka, Daud bertaubat sementara Nabi Muhammad SAW tidak pernah disebutkan bertaubat dari dosanya. Kafir Kristen pemuja Yesus mengutip terjemahan ayat Al-Quran sebagai berikut. Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Al-Ahzab ayat 37. Ayat tersebut berhubungan dengan Zaid bin Haritsah yang berkeinginan untuk menceraikan istrinya setelah menjalani 1 tahun pernikahan. Zaid bin Haritsah adalah mantan budak yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW kemudian diangkat sebagai anak. Rasulullah SAW menikahkan Zaid bin Haritsah dengan putri bibinya yang bernama Zainab binti Jahsy al-Asadiyah. Zaid dan Zainab hidup berumah tangga kurang lebih 1 tahun. Kemudian terjadi sesuatu di antara keduanya. Maka Zaid mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Nabi Muhammad SAW memperoleh kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia akan menikahkannya dengan Zainab setelah bercerai dengan Zaid. Memperoleh kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Rasulullah SAW menyembunyikannya dalam hati karena takut akan dicemooh oleh orang-orang, sebab tabu dalam tradisi Arab zaman itu menikahi janda anak angkat sendiri. Dari penjelasan tadi, sangat terlihat Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai keinginan sedikit pun untuk mengambil istri anak angkatnya sendiri. Ketika Zaid mengeluhkan pernikahannya dengan Zainab, Rasulullah SAW justru menghimbau Zaid untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Zainab. Sikap Nabi Muhammad SAW tersebut tidak mungkin muncul jika Nabi memang mempunyai keinginan untuk mengambil istri anak angkatnya. Nabi Muhammad SAW tidak ingin Zaid dan Zainab bercerai, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendaknya sendiri. Nabi Muhammad SAW tidak dapat dikatakan mengambil istri orang lain, karena Rasulullah SAW menikahi Zainab setelah dia berstatus sebagai janda. Perceraian yang terjadi antara Zaid dan Zainab pun terjadi karena ketidakcocokan keduanya, bukan karena rekayasa Nabi Muhammad SAW. Sama sekali tidak dapat disamakan dengan kisah Daud dalam Bible. Dalam Bible, Daud yang diceritakan terangsang karena melihat perempuan istri orang lain mandi, mengutus seseorang untuk mengambil perempuan tersebut. Perempuan itu datang dan tidur dengan Daud. Setelah diketahui perempuan tersebut hamil, Daud bingung kalang kabut. Kemudian Daud memerintahkan suami dari perempuan yang dihamilinya tersebut untuk pergi berperang dalam kondisi mabuk dengan maksud agar dia mati di medan perang. Setelah suami dari perempuan yang dihamilinya tersebut mati, perempuan itu telah menjadi milik Daud seutuhnya. Perbuatan cabul Daud yang demikian tentu saja tidak dapat disama-samakan dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab. Rasulullah menikahi Zainab ketika Zainab telah resmi bercerai dengan Zaid, sedangkan Daud menzinai perempuan yang masih berstatus istri orang sampai bunting. Zaid dan Zainab berpisah karena ketidakcocokan, bukan karena rekayasa Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Daud yang membunuh suami dari perempuan yang dihamilinya tersebut untuk menutupi aibnya. Jadi, tuduhan kafir Kristen pemuja Yesus yang menyatakan Nabi Muhammad SAW mengambil istri orang lain adalah tuduhan keji yang sama sekali tidak berdasar.
Tuduhan ini muncul karena kekafiran dan kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum